Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aizatul Alifa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Bojonegoro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah pada buku Aswaja Center Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadriyah, tim Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Bojonegoro. Saya akan menjawab pertanyaan. Oke, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam materi tokoh dan representasi Aswaja. Tasawuf Aswaja, mohon maaf. Ya, di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf Aswaja ini? Jelaskan. Jadi Imam Al-Ghazali dan Al-Junaidi ini adalah menjadi representasi dari tasawuf Aswaja. Karena Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi ini dianggap sebagai representasi tasawuf Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah karena keduanya ini, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi ini dianggap menggabungkan antara tasawuf secara Islam dalam Islam itu secara seimbang, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini menekankan pentingnya penyucian hati dan akhlak. Jadi mempercayai tasawuf ini, namun tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Dan sementara Imam Al-Junaid ini dikenal dengan tasawufnya yang moderat, yang artinya saling toleransi atau tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dan keduanya ini, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi ini menolak tasawuf ekstrim. Apa itu tasawuf ekstrim? Tasawuf ekstrim adalah seringkali merak dalam Islam ini, mereka melakukan bentuk ajaran tasawuf yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, seperti meninggalkan syariat, merasa tidak wajib melaksanakan sholat karena sudah dekat dengan Allah. Beliau sudah dekat dengan Allah, merasa aku sudah dekat dengan Allah, aku sudah tidak wajib dengan adanya syariat seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Atau mengklaim bersatu dengan Allah, padahal Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu tidak sama dengan manusia. Jadi tidak beliau keduanya ini tidak setuju dengan tasawuf ekstrem ini. Atau tasawuf semacam ini berlebihan dalam hal spiritual hingga mengabaikan batasan syariat, sehingga tidak sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dan keduanya ini, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi ini menolak tasawuf ekstrim dan menekankan bahwa kedekatan dengan Allah itu harus disertai dengan ilmu, amal, dan akhlak baik. Disertai dengan ilmu. Jika kita beribadah tanpa ilmu itu seperti apa ya, orang gila yang seperti contohnya kita beribadah itu harus menggunakan ilmu, dianjurkan dengan menggunakan ilmu. Kita beramal juga harus menggunakan ilmu. Kita juga harus menggunakan akhlak yang baik, harus berakhlak yang baik, hati yang baik, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan biografi dulu dari Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi, dan perjalanan akademik serta perjalanan spiritual. Di buku ini sudah dipaparkan kurang lebih seperti itu, lengkap. Oke.
Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Dia dilahirkan di Tabaron pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya adalah seorang pemintal, Ghazal, pemintal. Sebab itulah ia bergelar Al-Ghazali. Perjalanan akademik Al-Ghazali ini menghabiskan masa kecilnya dengan mempelajari dasar-dasar keagamaan di Idrus. Dalam perjalanan akademik ini, beliau sangat-sangat obses untuk mencari ilmu, seperti itu. Di dalam semasa hidupnya, beliau selalu mencari ilmu. Selanjutnya, perjalanan spiritualnya di puncak karirnya sebagai seorang akademisi dengan berbagai pencapaian yang telah ia capai, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual. Dia merasakan itu setelah ia mempelajari secara mendalam dan menguasai seluruh doktrin dan ajaran Sufisme, baik melalui tulisan kaum Sufi seperti Al-Muhasabi, Al-Shibli, dan Al-Junaid, dan juga Al-Bustami, maupun melalui pengajaran-pengajaran lisan. Dia menyadari bahwa selama ini apa yang dicapai, yang dilakukannya tidak benar-benar ikhlas karena Allah, sehingga aktivitas yang ditekuni tidaklah berharga. Jadi selama beliau ini dikenal dengan orang yang ilmunya sudah pakar seperti itu. Jadi beliau ini adalah gurunya maha guru, bisa dibilang seperti itu. Sehingga dari perjalanan yang begitu panjang beliau ini Imam Al-Ghazali ini beranggapan bahwa selama ini yang beliau lakukan ini tidak benar-benar ikhlas karena Allah. Dan ini dinamakan mengalami krisis spiritual seperti itu. Lalu dalam Al-Munaqid, Al-Ghazali bercerita bahwa dia sangat ingin keluar dari Baghdad dan melepas seluruh jabatan yang membuat namanya tersohor dan membuat dihormati manusia. Beliau karena merasa semua ini sia-sia jika saya melakukannya ini tidak ikhlas karena Allah, seperti itu. Dan beliau ingin melepas semuanya, melepas jabatan, dan ingin tidak dihormati manusia, seperti itu, atau mengasingkan diri. Dia ingin memfokuskan diri beruzlah dan beribadah. Namun pada saat itu ia masih ragu-ragu dalam melaksanakan keinginannya tersebut. Keraguan itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Jadi beliau melakukan beruzlah itu selama 2 tahun. Setelah mantap untuk beruzlah, yang kurang 2 tahun ini beliau melakukannya ini masih ragu-ragu, masih belum yakin apakah saya ini sudah beruzlah dengan benar, seperti itu. Terus selanjutnya ia mantap beruzlah lagi. Al-Ghazali memutuskan untuk memasrahkan diri kepada Allah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Yang keputusan Al-Ghazali sangat mengejutkan publik pada masanya itu. Masalah spekulasi yang diajukan menyangkut tindakan ini. Al-Ghazali memulai proses mujabahah dengan memasingkan diri selama kurang lebih 2 tahun. Jadi totalnya beliau beruzlah ini ada 4 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada Abu Qasim Al-Junaid, yaitu nama lengkapnya adalah Abu Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Junaidi. Ayahnya adalah seorang penjual kaca. Hal ini menjadikannya mendapat gelar Al-Qawariri, sebagaimana penuturan Al-Qushairi dalam risalahnya. Al-Junaid adalah imam para sufi dalam bertarbiyah. Jadi Al-Junaid ini adalah tokoh tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah tadi yang saya sampaikan pada awal video ini. Dan Al-Junaid mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya sehingga ia tidak pernah mengucapkan syatah menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi.
Di antara perkataan-perkataan Junaidi tentang tasawuf adalah at-tariqu masdudun ila alal muqtafina atharal mustafa. Seluruh jalan kepada Allah tertutup kecuali bagi yang mengikuti jejak Rasulullah. Ya, kurang lebih seperti itu biografi tentang kedua imam ini, yaitu Imam Ghazali dan Imam Al-Junaidi. Oke, saya kira cukup video pada bab materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.